Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan beri komentar sholawat di bawah. Cerita kali ini akan mengungkap sebuah kejadian yang sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seorang bapak, seorang hamba yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Pada tahun 2015, di tengah kerumunan jamaah haji yang memenuhi Masjidil Haram, sebuah peristiwa yang tidak terduga terjadi. Seorang bapak, yang bernama Hadi, seorang pria berusia 55 tahun, sedang melakukan tawaf keliling Ka'bah bersama ratusan ribu jamaah lainnya. Hadi adalah seorang yang sudah lama menabung untuk pergi haji, mewujudkan impian seumur hidupnya untuk menunaikan ibadah yang suci ini. Hadi datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Seorang lelaki sederhana yang dikenal ramah oleh semua orang di desanya. Ia seorang petani yang bekerja keras setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, di balik sosok yang sederhana itu, Hadi menyimpan harapan besar, bahwa suatu saat ia bisa beribadah di Tanah Suci dan mendapatkan berkah dari Allah. Saat itu, langit Mekah tampak cerah. Hadi, dengan hati yang penuh harapan, melangkah di antara ribuan orang yang juga memiliki niat yang sama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tawaf dimulai dengan langkah-langkah kaki yang pelan namun penuh makna. Ia merasa tenang, seperti terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Namun, entah mengapa, Hadi merasa ada sesuatu yang aneh sejak ia mulai melangkah mengelilingi Ka'bah. Tubuhnya terasa semakin berat. Pandangannya kabur, dan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Hadi berusaha untuk menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin itu hanya kelelahan. Tetapi, lama-kelamaan, rasa tidak nyaman itu semakin meningkat. Ketika ia melewati sudut Ka'bah yang keempat, tiba-tiba tubuhnya seperti kehilangan kendali. Kaki-kakinya gemetar, dan seakan-akan ia tidak bisa lagi mengendalikan gerakannya. Tiba-tiba, tanpa ia bisa menghindar, Hadi merasakan perubahan yang sangat drastis. Ia merasa tubuhnya mengkerut, tubuhnya menyusut, dan dalam sekejap mata, Hadi sudah berubah menjadi seekor tikus. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Hadi. Dalam sekejap, tubuhnya yang besar berubah menjadi tubuh yang kecil, berbulu, dengan telinga yang panjang dan mata yang tajam. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana Hadi bisa bertahan hidup dan melanjutkan perjalanan rohaninya dalam bentuk yang tidak biasa itu. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak menyadari kejadian tersebut, akhirnya menjadi panik. Mereka melihat seorang pria yang tiba-tiba hilang dan digantikan oleh seekor tikus yang berlari-lari di sekitar mereka. Suara teriakan mulai terdengar, dan kerumunan orang di sekitar Ka'bah menjadi kacau. Tapi siapa yang akan tahu alasan di balik perubahan yang menakutkan ini? Apakah ini sebuah hukuman, sebuah ujian, ataukah ada makna spiritual yang lebih dalam di balik semua ini? Kehidupan Hadi yang sederhana berubah dalam sekejap mata. Dalam tubuh tikus yang kecil, ia merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang serba asing. Dunia yang tadinya luas dan penuh harapan kini terasa sempit dan menakutkan. Tidak hanya tubuhnya yang berubah, tetapi juga perasaannya. Ia merasa seperti kehilangan jati diri, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Di tengah kebingungannya, Hadi mendapati dirinya masih berada di sekitar area tawaf, namun kini dalam wujud yang jauh lebih kecil. Ia bisa melihat dengan jelas betapa besar dan megahnya Masjidil Haram, tapi kini hanya tampak seperti menara yang menjulang tinggi. Bukan lagi tempat yang dia kenal, tapi sebuah dunia yang menakutkan bagi seekor tikus. Kepanikan di sekitar Ka'bah semakin meningkat. Jamaah haji yang awalnya fokus pada ibadah mereka kini menjadi kacau. Beberapa orang berteriak, sementara yang lain berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Mereka melihat sesuatu yang tidak biasa,
seekor tikus yang berlari-lari di antara mereka, hampir tak terdeteksi di tengah kerumunan orang yang sibuk melakukan tawaf. Namun, Hadi, yang kini berada dalam wujud tikus, tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa berlari, bersembunyi, dan mencoba untuk memahami apa yang terjadi. Ada kekuatan yang lebih besar di balik kejadian ini, sesuatu yang jauh melampaui penalarannya. Di sela-sela kekacauan itu, Hadi bertemu dengan seorang jamaah haji lain, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, yang sedang mengunjungi tanah suci bersama istrinya. Pria ini bernama Ustadz Abdul, seorang ulama yang sudah cukup dikenal di kalangan jamaah haji. Ustadz Abdul melihat Hadi dalam bentuk tikus dan, dengan kebijaksanaannya, merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang kejadian ini. Tanpa rasa takut, Ustadz Abdul mendekati Hadi. "Subhanallah," gumamnya, "ini bukan kebetulan." Ia menyadari bahwa apa yang terjadi pada Hadi adalah bagian dari ujian atau pesan yang lebih dalam dari Allah. Dalam keheningan dan kekacauan itu, Hadi yang kini dalam bentuk tikus hanya bisa memperhatikan Ustadz Abdul dengan penuh harap. Apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Apakah ia bisa membantunya kembali ke bentuk semula? Ustadz Abdul, yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang hikmah kehidupan dan ujian, mulai berbicara pelan kepada Hadi yang berubah menjadi tikus. Setiap ujian datang dengan rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersih. Hadi, jika ini ujianmu, carilah makna di balik perubahan ini. Jangan lari dari takdir, karena Allah selalu menguji umatnya dengan cara yang tak terduga. Hadi, meskipun dalam wujud yang berbeda, mulai merasa tenang mendengar kata-kata itu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mencoba mengajarkan dirinya. Ia harus menerima takdir ini, bukan dengan kebingungan, tetapi dengan hati yang terbuka. Namun, pertanyaan besar masih menghantui pikiran Hadi, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya? Mengapa ia berubah menjadi tikus di tempat yang suci seperti ini? Sementara itu, suasana di sekitar Ka'bah semakin terpecah, namun Hadi merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejadian fisik ini yang akan segera terungkap. Ia hanya bisa berharap bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir, meskipun tubuhnya telah berubah dengan cara yang begitu aneh. Hadi berlari dengan cepat, menghindari langkah-langkah kaki jamaah yang masih sibuk melaksanakan tawaf. Walaupun tubuhnya yang kecil memudahkannya bergerak di antara mereka, rasa cemas masih terus menguasai pikirannya. Keanehan yang terjadi pada dirinya membuatnya bertanya-tanya, apakah ia benar-benar sedang diuji oleh Allah? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia pelajari dari peristiwa ini? Ustadz Abdul yang tadi sempat mendekat, kini menghilang dari pandangannya. Hadi merasa kesepian, terjebak dalam tubuh yang sama sekali tidak dikenalnya, dan terasing di tanah suci yang seharusnya membawa kedamaian. Namun, Hadi merasa aneh, meskipun tubuhnya telah berubah menjadi tikus, ada rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, semacam keheningan batin yang tidak ia pahami. Ia berlari menuju sudut Ka'bah, tempat di mana banyak jamaah berdoa. Tanpa sadar, Hadi merasa dorongan yang kuat untuk berhenti dan mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan oleh para hamba Allah. Meskipun tubuhnya kini berbeda, hatinya tetap merindukan Allah. Sembari mendengarkan lantunan doa itu, Hadi merasa ada sesuatu yang sedang dibisikkan dalam hatinya, carilah arti dari setiap ujian. Tiba-tiba, sebuah suara lembut mengganggu konsentrasinya. Hadi, apakah kamu sudah siap untuk menerima ujian ini? Suara itu datang dari seorang wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Hadi terkejut, karena suara itu tidak seperti suara manusia biasa. Wanita itu mengenakan pakaian putih yang bersinar, seakan-akan tubuhnya memancarkan cahaya yang suci. Wanita itu tersenyum lembut kepada Hadi. Aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk memberimu petunjuk. Ini adalah ujian yang sangat berat, Hadi. Namun, setiap ujian memiliki tujuan.
Allah tidak memberikan ujian tanpa maksud yang jelas. Kamu harus memahami ini. Hadi, yang masih bingung dan terkejut dengan keberadaan wanita tersebut, hanya bisa melihatnya tanpa kata. Suara wanita itu seperti berbisik langsung ke dalam hati Hadi, menghilangkan segala keraguan yang selama ini ada dalam pikirannya. Ternyata, ada pesan yang ingin disampaikan melalui ujian ini, sebuah perjalanan rohani yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Tidak mudah untuk mengerti apa yang sedang terjadi, Hadi, lanjut wanita itu. Namun percayalah, setiap perubahan, setiap cobaan, adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kamu harus mencari makna di baliknya. Hadi menatap wanita itu dengan tatapan penuh harapan. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Dalam bentuk tikus yang kecil ini, ia merasa terhalang untuk berkomunikasi seperti dulu. Tetapi hatinya masih penuh dengan harapan untuk kembali menjadi dirinya sendiri, seorang hamba Allah yang beribadah. Wanita itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Hadi mengikuti langkahnya. Mereka bergerak menuju area yang lebih sepi, jauh dari keramaian jamaah. Ada banyak hal yang harus kamu pahami, Hadi. Ujian ini bukan tentang hukuman, tetapi tentang pengajaran. Kamu harus mencari hikmah dari setiap kejadian yang datang. Hadi, meskipun tak mampu berbicara, mengikuti wanita itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia merasa bahwa, entah bagaimana, wanita itu adalah kunci dari perubahan yang terjadi padanya. Keheningan yang sebelumnya mengganggu kini mulai digantikan dengan rasa yang lebih mendalam, sebuah pemahaman yang baru. Seperti ada sesuatu yang lebih tinggi yang ingin ia capai, meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda dari yang ia harapkan. Dan di tengah perjalanan itu, Hadi mulai merasakan hal yang luar biasa. Di balik setiap langkah yang ia ambil, ada kedamaian yang mulai merasuk ke dalam hatinya. Ia merasa seperti mendapatkan petunjuk yang akan membawanya ke jalan yang benar. Namun, apakah Hadi sudah siap untuk menerima seluruh hikmah dari perubahan ini? Ataukah perjalanan ini baru akan dimulai? Langit malam di atas Masjidil Haram tampak sangat berbeda. Cahaya bulan yang lembut menyinari Ka'bah, seakan mengundang keheningan yang lebih dalam. Hadi yang kini dalam tubuh tikus terus mengikuti wanita bersinar yang membimbingnya melalui lorong-lorong yang sunyi. Meskipun masih dalam bentuk yang asing, hatinya merasa semakin dekat dengan pemahaman yang lebih besar. Seakan-akan setiap langkah yang diambilnya mendekatkan diri pada suatu jawaban yang sudah lama ia cari. Wanita yang tampak seperti malaikat itu tetap berjalan di depan, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Hadi, katanya, setiap perubahan dalam hidupmu adalah bagian dari takdir yang harus kamu jalani. Ingat, Allah tidak akan memberikan ujian tanpa tujuan. Kamu mungkin merasa bingung sekarang, tapi kamu akan segera mengerti. Hadi hanya bisa mendengarkan, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mengapa ia yang seorang manusia, tiba-tiba berubah menjadi tikus di tengah-tengah tempat yang begitu sakral ini? Takdir Allah seringkali datang dengan cara yang tidak terduga, lanjut wanita itu, seolah mengetahui isi hati Hadi. Tikus itu bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu bisa merasakan apa yang tidak bisa dirasakan oleh banyak orang. Hadi masih terdiam, tapi entah mengapa, kata-kata itu mulai meresap ke dalam dirinya. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai merasa bahwa ia tidak lagi sekadar korban dari perubahan yang tidak dimengerti, melainkan seorang pelajar yang sedang ditempa oleh kehidupan. Mereka terus berjalan, dan wanita itu akhirnya berhenti di sebuah tempat yang lebih terpencil, jauh dari keramaian jamaah. Di sana, mereka berdiri di depan sebuah pintu besar yang tersembunyi, hampir tak terlihat oleh mata manusia. Ini adalah tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang sedang menjalani ujian sejati,
kata wanita itu dengan lembut. Hadi mendekat, meskipun dalam bentuk tikus. Ia merasa seolah ada kekuatan besar yang menariknya untuk masuk. Masuklah, kata wanita itu. Di dalam sana, kamu akan menemukan jawaban dari perubahan yang terjadi pada dirimu. Dengan hati yang berdebar, Hadi melangkah masuk ke dalam ruangan gelap tersebut. Begitu ia memasuki tempat itu, suasana langsung berubah. Kegelapan menyelimuti sekitarnya, namun entah mengapa Hadi tidak merasa takut. Di tengah kegelapan itu, ada cahaya yang perlahan muncul, sebuah cahaya lembut yang menarik Hadi lebih dalam. Ini adalah ruang untukmu sendiri, kata suara wanita itu dari belakangnya. Di sini, kamu akan melihat dunia melalui perspektif yang lebih luas. Kamu akan merasakan semua yang sebelumnya tidak bisa kamu pahami. Hadi menatap sekeliling. Di dalam ruangan itu, ada gambaran kehidupan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia melihat orang-orang yang beribadah dengan penuh kesungguhan, berdoa dengan hati yang penuh harapan. Ada pula gambaran kehidupan manusia biasa, tapi kali ini, ia melihatnya bukan dengan mata manusia, melainkan dengan mata seekor tikus yang kecil dan rapuh. Hadi, kamu melihat apa yang seringkali terlewatkan oleh banyak orang, ujar wanita itu dengan suara yang semakin dalam. Manusia seringkali terlalu sibuk dengan urusan duniawi, hingga melupakan hal-hal yang paling penting, seperti keikhlasan, rasa syukur, dan kedamaian hati. Hadi merasa ada sesuatu yang mulai terbuka di hatinya. Ia menyadari bahwa sebagai tikus, ia bisa melihat segala sesuatu dengan lebih tajam, lebih teliti. Dunia ini, yang selama ini tampak biasa-biasa saja, kini terlihat jauh lebih bermakna. Ia mulai memahami apa yang dimaksud oleh wanita tersebut. Namun, perasaan itu belum cukup. Hadi merasa bahwa ada sebuah rahasia yang lebih besar yang harus ia temukan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pemahaman yang baru ia raih. Apakah ini semua hanya sebuah ujian? Ataukah ada sebuah pesan yang lebih kuat yang ingin disampaikan oleh Allah melalui perubahan ini? Wanita itu menatap Hadi dengan tatapan penuh harapan, kamu harus mencari jawaban itu, Hadi. Tapi ingat, jawaban tidak selalu datang dengan mudah. Kadang-kadang, kamu harus berjuang untuk menemukannya. Hadi mengangguk, meskipun tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Perubahan ini adalah awal dari sebuah perjalanan spiritual yang lebih dalam. Dan ia bertekad untuk mencari makna sejati dari semua ini. Sambil melangkah keluar dari ruang itu, Hadi merasa bahwa ujian yang Allah berikan kepadanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Sebuah perjalanan yang akan membawa pemahaman lebih dalam tentang hidup, takdir, dan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup. Apakah Hadi akan menemui jawaban yang ia cari? Ataukah perubahan ini akan membawa lebih banyak tantangan di masa depan? Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Hadi merasa dirinya mulai terbiasa dengan kehidupan baru yang penuh dengan kebingungannya. Sebagai tikus, ia merasakan dunia dengan cara yang berbeda. Ia mengamati orang-orang dengan lebih intens, seolah bisa melihat segala kerumitan hidup mereka dari sudut yang tak terduga. Dunia yang sebelumnya tampak biasa, kini penuh dengan lapisan yang tak terlihat. Satu hal yang paling mengejutkan Hadi adalah bahwa meskipun ia kini berada dalam tubuh yang sangat kecil dan rapuh, ia merasa tidak ada yang menghalangi pandangannya terhadap kebenaran yang lebih besar. Ia melihat para jamaah haji yang terus beribadah, tak sedikit pun lelah meskipun telah berjam-jam berjalan. Mereka berdoa dengan harapan yang tulus, menyampaikan segala rasa ingin tahu, kesedihan, dan kerinduan mereka kepada Allah. Tikus kecil ini, yang dulu hanya hidup untuk mencari makanan dan tempat yang aman, kini mulai memahami apa yang sebenarnya menjadi inti dari kehidupan manusia.
Hadi mulai menyadari bahwa keikhlasan dan ketulusan hati adalah hal yang seringkali terabaikan oleh kebanyakan orang, bahkan oleh dirinya sendiri dulu. Kini, ia merasakan betapa berartinya setiap detik kehidupan. Suatu hari, ketika Hadi sedang berjalan-jalan di sekitar Masjidil Haram, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk termenung di salah satu sudut masjid. Lelaki itu tampak seperti orang yang telah lama mencari jawaban hidup, wajahnya penuh dengan kerutan yang menunjukkan banyaknya pengalaman hidup. Namun ada sesuatu yang berbeda pada matanya, mata yang penuh dengan kedamaian, seolah telah menemukan sesuatu yang berharga. Hadi, yang merasa tertarik dengan keberadaan lelaki itu, mendekat perlahan. Meskipun dalam tubuh tikus, Hadi merasa ada sebuah koneksi batin yang sangat kuat dengan lelaki tua itu. Seolah lelaki tersebut tahu apa yang sedang Hadi alami. Lelaki tua itu tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Kamu tampaknya sudah mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Banyak orang datang ke sini dengan harapan besar, tapi hanya sedikit yang mampu melihat dengan hati." Hadi merasa terkejut. "Bagaimana Bapak tahu apa yang saya rasakan?" Hadi berpikir, tapi tidak mengucapkannya. Sebagai tikus, ia tidak bisa berbicara, namun hatinya seolah menyampaikan perasaan yang mendalam. Lelaki tua itu mengangguk, seolah mengetahui apa yang dipikirkan Hadi. "Hati tak pernah berbohong, anak muda. Bahkan dalam bentuk apapun, hati bisa merasakan kebenaran. Kamu harus belajar untuk mendengarkan suara hatimu, bukan hanya apa yang terlihat di luar." Hadi mendekat lebih dekat. Meskipun dalam bentuk tikus, ia merasa terhubung begitu dalam dengan lelaki itu. Ada rasa kedamaian yang sangat besar yang terpancar dari dirinya. "Ketahuilah," lanjut lelaki tua itu, "hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki atau apa yang kita lihat. Hidup ini tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang ada di dalam hati kita. Saat kamu bisa merasakan kedamaian itu, kamu akan tahu bahwa Allah selalu ada bersama kita." Kata-kata itu menggetarkan hati Hadi. Meskipun ia tidak dapat berbicara, perasaan dalam hatinya sangat kuat. Ia merasa bahwa lelaki itu bukan hanya memberikan nasihat, tetapi sedang menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. Ketika lelaki itu berdiri, Hadi mengikuti langkahnya, walaupun dalam tubuh yang kecil. Mereka berjalan bersama melewati lorong-lorong Masjidil Haram. Hadi tidak tahu kemana mereka akan pergi, tapi ia merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Sesekali, lelaki itu menoleh dan tersenyum. "Percayalah, setiap langkah ini adalah bagian dari takdirmu. Kamu sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat." Ketika mereka mencapai satu bagian dari masjid yang lebih sepi, lelaki itu berhenti dan menatap Hadi dengan penuh perhatian. "Sekarang kamu harus pergi ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang bisa menghubungkanmu dengan cahaya kehidupan." Hadi, meskipun bingung, merasa terdorong untuk melanjutkan langkahnya. Ada sesuatu yang sangat kuat menggerakkan dirinya untuk mengikuti petunjuk lelaki tua itu. "Kamu akan menemukan apa yang kamu cari, tapi ingatlah, apa yang kamu cari itu bukanlah sekadar jawaban, melainkan perjalanan itu sendiri," ujar lelaki tua itu, sebelum menghilang ke dalam keramaian jamaah. Hadi berdiri di tempat itu, merasa bahwa langkah berikutnya adalah mencari pencerahan lebih jauh. Dalam keheningan itu, ia kembali merenung. Apakah perubahan yang terjadi padanya memang sebuah ujian ataukah sebuah anugerah? Keputusan untuk melanjutkan pencarian itu datang begitu saja. Hadi harus melanjutkan perjalanannya, terus mencari jawabannya. Ia merasa bahwa perjalanan spiritual ini masih jauh dari kata selesai, dan mungkin, apa yang telah dimulai di sini akan membawa pencerahan yang lebih besar. Dengan semangat yang baru, Hadi melangkah maju, meyakini bahwa ia akan menemukan lebih banyak pelajaran dalam perjalanan ini, pelajaran yang akan membuka matanya lebih lebar, dan mungkin, mengubah hidupnya selamanya.
Hari-hari berikutnya terasa semakin berat, namun Hadi merasa ada perubahan dalam dirinya. Sebagai seekor tikus yang dulunya hanya hidup dengan insting, ia kini menemukan kedalaman dalam setiap kejadian yang ia alami. Dunia yang dulunya ia anggap remeh kini penuh dengan keajaiban, dan ia mulai menyadari bahwa setiap kejadian di hidupnya adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Suatu malam, saat Hadi sedang bersembunyi di sudut masjid, ia mendengar suara berbisik di dekatnya. Itu suara seorang wanita, tangannya sedang menggenggam tasbih, terdengar lirih namun penuh makna. "Ya Allah, apakah engkau mendengar doa-doaku?" Wanita itu berdoa dengan suara yang penuh harapan dan kesedihan. "Aku datang ke sini untuk mencari jawaban, mencari pencerahan untuk hidupku. Jika ini adalah takdirku, aku ingin engkau beri petunjuk." Hadi, yang merasa penasaran, perlahan mendekat. Wanita itu tampak begitu ikhlas, meskipun wajahnya penuh dengan kerisauan. Hadi bisa merasakan kepedihan yang mendalam dalam hatinya. Dalam perasaan itu, Hadi merasakan adanya hubungan yang kuat, sebuah hubungan antara dirinya dan wanita itu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wanita itu melanjutkan doanya dengan suara gemetar. "Ya Allah, aku percaya. Aku yakin engkau akan menunjukkan jalan, walau terkadang aku merasa begitu terpuruk, begitu tak berarti. Aku berharap pada MU, aku berharap untuk petunjuk MU." Hadi merasa hatinya tersentuh oleh doa wanita tersebut. Ia melihat ketulusan dalam setiap kata yang diucapkannya, meskipun ia hanyalah seorang tikus, namun perasaan manusia bisa ia rasakan dengan sangat dalam. Hadi mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang menjalani takdir, tetapi tentang bagaimana kita menerima takdir itu dengan ikhlas. Saat Hadi memperhatikan wanita itu lebih dekat, ia melihat bahwa wanita itu sedang duduk di depan Ka'bah, tak jauh dari tempat yang sering dikunjungi para jamaah haji. Wanita itu tampak khusyuk, seakan tak peduli dengan orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya. Hadi merasa bahwa wanita ini sedang mencari sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar jawaban untuk masalah duniawi. Setelah beberapa lama, wanita itu bangkit dari tempat duduknya dan melangkah menuju pintu keluar. Hadi, yang tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih lanjut, mengikutinya dari belakang dengan hati-hati. Ia tahu bahwa wanita itu mungkin akan membawa pencerahan yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin bisa membantunya menemukan jawaban atas perubahan tak terduga dalam hidupnya. Wanita itu berhenti di sebuah sudut jalan yang lebih sepi, tempat yang tidak banyak orang melewatinya. Ia menatap langit dengan penuh kekosongan, seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. "Apa yang telah terjadi padaku? Mengapa aku merasa begitu kehilangan? Aku datang ke sini, berharap untuk menemukan kedamaian, tetapi hatiku tetap penuh dengan kecemasan." Hadi merasa sebuah kehangatan mengalir melalui dirinya. Ia, yang kini telah menjadi tikus, merasa dirinya sangat kecil, namun dalam hatinya, ia merasa memiliki kekuatan yang lebih besar. Ia ingin membantu wanita itu, bahkan jika itu hanya dengan mendengarkan atau berada di sampingnya. Setelah beberapa saat, wanita itu mulai berbicara lagi, lebih tenang. "Aku tahu, ya Allah, engkau selalu mendengarku. Aku hanya perlu waktu, dan aku akan menemukan kedamaian itu. Terima kasih atas semua yang engkau beri." Hadi, yang mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa wanita itu baru saja menerima pencerahan. Ia merasa terinspirasi oleh ketulusan doa wanita itu. Meskipun ia tidak bisa berbicara, perasaan dan empati yang ia rasakan membuatnya ingin melakukan sesuatu lebih, untuk menjembatani hubungan yang lebih mendalam dengan kehidupan. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian haji datang dengan perlahan, menghampiri wanita itu. Lelaki itu terlihat tenang, wajahnya memancarkan kedamaian yang sama seperti lelaki tua yang pernah ia temui sebelumnya.
"Sudahkah kamu menemukan apa yang kamu cari?" tanya lelaki itu dengan suara lembut, namun dalam. Wanita itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Aku rasa aku sudah menemukannya. Aku hanya perlu lebih banyak berserah, lebih banyak menerima, dan lebih banyak percaya bahwa Allah selalu bersama kita." Lelaki itu tersenyum, seolah memahami apa yang ada di hati wanita itu. "Ingatlah, setiap perjalanan ini adalah bagian dari takdir. Jangan khawatirkan masa depanmu, cukup jalani hidupmu dengan penuh rasa syukur. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya." Hadi, yang mendengarkan perbincangan itu dengan cermat, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia pelajari. Kehidupan ini, dengan segala perubahan dan ketidakpastiannya, adalah sebuah ujian untuk setiap individu. Apa yang penting bukanlah apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang bersih dan penuh iman. Dengan perasaan yang lebih tenang dan penuh pencerahan, Hadi kembali menyusuri jalanan yang sepi itu, melanjutkan pencariannya untuk menemukan jawaban atas kehidupannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh, namun sekarang ia merasa lebih yakin, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Di tengah malam yang sunyi itu, Hadi merasa bahwa ia tidak lagi sendiri. Ada banyak orang yang mencari jawaban, namun setiap jawaban itu berbeda, dan semuanya terletak dalam hati masing-masing. Dan mungkin, ia telah menemukan kunci kehidupan yang lebih besar dari sekadar mencari jawaban, yaitu, menerima setiap perubahan yang terjadi dengan penuh keikhlasan. Pagi yang cerah datang menyinari langit kota Makkah, namun bagi Hadi, cahaya itu terasa lebih dari sekadar sinar matahari yang menembus awan. Seperti ada sebuah energi baru yang mengalir ke dalam tubuhnya, memancar dari dalam dirinya. Hadi merasa seolah-olah ia berada di antara dua dunia, dunia yang fana dan dunia yang penuh dengan keajaiban spiritual. Pada saat yang sama, Hadi masih merasa bingung dengan perubahan yang terjadi padanya. Ia tak lagi menjadi manusia, namun juga tak sepenuhnya menjadi tikus. Ia merasakan sebuah perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seperti ada ikatan yang tak kasat mata menghubungkan dirinya dengan dunia spiritual yang begitu besar ini. Hadi mulai merenung, mencari-cari arti sejati dari perubahan yang dialaminya. Pada hari itu, ia kembali menemukan dirinya di depan Ka'bah, tempat yang menyimpan 1000 makna bagi setiap hamba Allah. Dengan tatapan kosong, ia memandangi bangunan megah itu. Hadi merasa seolah dirinya adalah bagian dari perjalanan suci ini, meski tubuhnya telah berubah. Tiba-tiba, suara keras mengalihkan perhatiannya. Seorang jamaah haji yang sedang melakukan tawaf dengan lancar tiba-tiba terjatuh. Suasana yang semula hening, kini berubah menjadi cemas. Banyak orang berlari menghampiri, berusaha menolong. Hadi yang tadinya hendak melanjutkan perjalanannya, terhenti sejenak. Di tengah kerumunan itu, Hadi melihat seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh kerut, matanya tampak lelah namun tetap penuh semangat. Lelaki itu mendekati pria yang terjatuh dan menunduk di dekatnya. "Ada apa, saudaraku?" tanya lelaki itu dengan lembut. "Ah, saya tidak tahu. Tiba-tiba tubuh saya lemas, seperti ada yang menahan saya," jawab pria yang terjatuh itu dengan suara lemah. Hadi menatap pria itu dengan rasa iba, ia menyadari bahwa setiap orang di sekitarnya memiliki kisah dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya berjalan dengan lancar, sementara yang lain mengalami kesulitan yang tak terduga. Bagaimanapun juga, mereka semua sedang berada dalam perjalanan yang sama, perjalanan spiritual menuju kesucian. Lelaki tua itu tersenyum, meskipun wajahnya terlihat lelah. "Jangan khawatir, saudaraku. Allah tidak memberi ujian lebih dari kemampuan hamba-Nya. Setiap langkah yang kita ambil di sini adalah bentuk pengabdian, dan setiap ujian adalah bagian dari perjalanan kita menujunya." Pria yang terjatuh itu mulai mengangguk, meski dengan wajah yang masih tampak lelah.
saya hanya merasa begitu berat hati, seperti saya belum siap menghadapi ujian ini. Lelaki itu mengangkat tangan, seolah memberi tanda agar pria itu bangkit. Ketahuilah, setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah takut untuk jatuh, karena dari jatuhlah kita akan belajar bagaimana bangkit kembali. Hadi mendengar kata-kata itu dengan penuh perhatian. Ia merasa seolah-olah itu adalah pesan yang langsung ditujukan untuk dirinya. Ia merasakan sesuatu yang sangat kuat mengalir dalam dirinya. Ia, yang semula merasa terpuruk dan bingung dengan takdir yang dialaminya, kini mulai menyadari bahwa setiap perubahan, baik itu baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Perlahan, Hadi melangkah menjauh dari kerumunan itu. Ia merasa bahwa dunia ini bukan hanya sekadar tempat untuk menjalani kehidupan, tetapi juga untuk menguji keteguhan hati. Apa yang ia alami, meskipun sulit dimengerti, memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai arti kesabaran, penerimaan, dan ikhlas. Hari itu, Hadi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini, ia merasa lebih siap. Bukan karena ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi karena ia mulai menerima bahwa takdir memang penuh dengan misteri, dan kadang-kadang kita hanya perlu berjalan dan percaya bahwa setiap langkah itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Di tengah perjalanan itu, Hadi kembali mendengar langkah kaki yang familiar. Ia tahu, tanpa menoleh, bahwa itu adalah lelaki tua yang pernah ia temui. Kali ini, lelaki itu tidak datang untuk memberikan nasihat, tetapi untuk menemani Hadi dalam diam. Terkadang, tidak perlu kata-kata yang panjang untuk saling mengerti. Terkadang, hanya dengan hadir di samping seseorang, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Dan Hadi merasa, meskipun ia kini hanya seekor tikus, ia telah menemukan ketenangan yang ia cari. Ketenangan yang tidak datang dari pemahaman logika semata, tetapi dari kedamaian yang ditemukan dalam penerimaan terhadap takdir dan perjalanan hidup. Hadi melangkah dengan perlahan, melanjutkan perjalanannya. Bukan lagi untuk mencari jawaban, tetapi untuk merasakan setiap langkah dengan penuh rasa syukur, untuk menerima segala yang datang, baik atau buruk, karena itu adalah bagian dari perjalanan yang harus dijalani. Waktu berlalu begitu cepat. Hari-hari di Tanah Suci semakin terasa singkat bagi Hadi. Perasaan rindu akan tanah kelahirannya mulai datang, namun ia tahu bahwa ia masih harus menjalani proses ini, baik sebagai manusia ataupun sebagai tikus. Begitu banyak pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanan spiritual ini, meskipun bentuknya sangat tidak biasa. Hari itu, Hadi kembali melakukan tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah untuk yang kesekian kalinya. Semua jamaah tampak khusyuk dan terfokus pada ibadah mereka, masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Beberapa tampak tersenyum, sementara yang lainnya terlihat menangis, seperti sedang berdialog dengan Tuhan dalam kesendirian mereka. Hadi tak lagi merasa cemas atau takut. Ia merasa ringan, meskipun tubuhnya masih tak sempurna, namun hatinya terasa damai. Ia tahu, perjalanan spiritual ini adalah proses yang harus diterima. Ketika ia berputar di sekitar Ka'bah, Hadi tiba di titik di mana ia merasa sebuah kedamaian yang luar biasa. Di titik inilah, ia melihat dengan jelas bahwa dunia ini penuh dengan misteri. Seperti halnya tubuhnya yang telah berubah menjadi tikus, setiap hal dalam hidup ini adalah misteri yang belum tentu bisa dijawab oleh logika. Namun, ada satu hal yang Hadi ketahui pasti, apapun bentuknya, perjalanan ini adalah bentuk pengabdian yang akan membawanya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Tiba-tiba, Hadi merasakan sebuah perubahan yang lebih mendalam lagi. Ia melihat sekelilingnya, dan kali ini bukan hanya Ka'bah yang tampak begitu dekat, tetapi seluruh dunia seolah terhampar dalam pandangannya. Semua umat manusia,
Segala yang hidup di dunia ini tampak seperti satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hadi merasa seperti bagian dari sebuah jalinan kehidupan yang lebih besar dari dirinya. Mungkin, memang takdirnya untuk merasakan hal ini, untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Pada saat yang sama, Hadi merasa sebuah suara memanggilnya. Suara itu datang dari dalam hatinya, seperti panggilan yang sudah ia kenal. Wahai hambaku, kamu telah sampai pada titik yang telah aku tetapkan. Kini saatnya kamu kembali ke jalan yang benar. Kembalilah ke dunia ini dengan pemahaman yang lebih dalam. Hadi menutup matanya, meresapi kata-kata itu. Ia tahu, inilah saatnya untuk kembali. Kembali ke kehidupan yang semula, tetapi dengan pandangan yang lebih luas dan hati yang lebih bersih. Ia tidak lagi takut pada perubahan, karena ia tahu bahwa perubahan adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Saat Hadi membuka matanya, ia merasa tubuhnya kembali terasa seperti manusia. Kepala dan tubuhnya kembali seperti semula, dan ia bisa merasakan kehadiran orang-orang di sekitarnya. Ia menghela napas dalam-dalam, merasa lega. Ada rasa syukur yang meluap di dalam dadanya. Semua rasa bingung, takut, dan cemas yang sempat menguasai dirinya, kini lenyap begitu saja. Ia tahu bahwa perjalanan spiritual ini bukan hanya tentang fisik atau tubuhnya, tetapi tentang perubahan dalam hati dan pikiran. Ia mengangkat kepala dan menatap Ka'bah dengan penuh rasa hormat. Ya Allah, terima kasih atas semua yang Engkau beri. Aku mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tapi aku percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Mu. Seperti halnya para jamaah haji lainnya yang telah selesai melaksanakan ibadah mereka, Hadi juga merasa lega. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih paham bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan pelajaran. Ia tahu bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, dan setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun itu, adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dengan langkah mantap, Hadi meninggalkan Masjidil Haram. Ia tahu perjalanan ini telah mengubahnya, tetapi bukan hanya dalam tubuh fisik, tetapi juga dalam hati dan jiwanya. Perjalanan spiritual ini adalah titik balik yang memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan kehadiran Tuhan. Dan ketika ia kembali ke tanah air, Hadi tidak hanya membawa oleh-oleh haji, tetapi juga sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang takdir, penerimaan, dan keyakinan. Ia tahu bahwa, meskipun hidup ini penuh dengan misteri dan perubahan, selalu ada harapan dan kedamaian yang bisa ditemukan dalam setiap langkah. Hadi melangkah kembali ke dunia nyata, tetapi ia tidak lagi merasa asing atau bingung dengan apa yang ada di sekitarnya. Kini, ia tahu bahwa takdir adalah bagian dari perjalanan yang harus dijalani, dan setiap perubahan adalah kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan pemahaman itu, Hadi merasa siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh ketenangan, penuh keyakinan, dan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikianlah perjalanan spiritual yang luar biasa dari Hadi, yang mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan misteri, dan perubahan adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Setiap perjalanan, sekecil apapun, pasti membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan tujuan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah jika kalian merasa terinspirasi oleh cerita ini. Bagikan cerita ini dengan teman-teman kalian, dan mari bersama-sama kita terus belajar dan tumbuh dari setiap ujian kehidupan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menerima segala perubahan yang datang dengan hati yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewatkan cerita-cerita menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.